Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Indahyanti dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dari kelompok edukatif. Kali ini saya akan membahas tentang demam berdarah. Demam berdarah dengue atau DBD atau sering juga disebut dengan DHF ialah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Selain oleh nyamuk Aedes aegypti di Indonesia, DBD juga dapat dikenakan oleh nyamuk Aedes albopicus. Nyamuk ini berserang di bejana-bejana yang berisi air jernih dan tawar seperti bak mandi, bak penumpangan air, kaleng bekas, dan lain sebagainya. Nyamuk ini menggigit pada siang dan sore hari. Demam berdarah merupakan penyakit yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Penyakit demam berdarah banyak dijumpai di wilayah tropis dan subtropis, salah satunya di Indonesia. Demam berdarah disebabkan salah satu dari 4 jenis virus dengue. Virus dengue ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopicus. Oleh karena itu, penyakit ini juga disebut sebagai demam berdarah dengue, atau bisa juga disebut dengan DBD. Karena penyebab terkena yang cukup rentan, penyakit ini perlu diwaspadai. Terlebihnya, demam berdarah bisa berdampak serius dengan pendarahan hingga kematian. Kasus demam berdarah meningkat pada musim penghujan, menyerang anak-anak maupun dewasa dengan gejala utama yaitu demam tinggi, nyeri otot, disertai gejala pendarahan yang berupa petaki atau disebut dengan bintik-bintik besar sebesar jarum pentul. Nah, pada kulit spontan itu timbul serentak atau disebut dengan purpura lebih besar dari petaki. Kemudian bisa menyebabkan epistaxis atau mimisan, kemudian hematinesis, muntah darah, dan melena, berak darah. Bila pendarahan hebat dapat terjadi shock hipovolemik. Masa inkubasi atau masa menunjukkan gejala 3-15 hari. Rata-rata orang biasanya 5-8 hari. Dengan gejala awal yaitu demam tinggi, sakit kepala, nyeri yang hebat pada otot maupun sendi, kadang disertai mual dan muntah. Perdarahan dapat terjadi pada hari ketiga ataupun kelima. Yang berawal petaki pada kulit kemudian dapat timbul purpura, epistaxis, hematitis, dan melena padanya terjadinya perdarahan yang hebat, dan perjalanan penyakit yang berawal akhirnya terjadi shock. Gejala shock ditandai dengan kulit yang terasa lembab dan dingin, cyanosis atau warna kebiruan pada kulit. Shock biasanya terjadi pada waktu demam atau saat demam turun antara hari ketiga dan hari ketujuh. Sebelum tampak adanya tanda-tanda pendarahan pada kulit, dapat dilihat juga pada uji tourniquet. Uji ini dilakukan pada saat panas tinggi sebelum hari ketiga atau sebelum tanpa adanya tanda-tanda perdarahan. Pemeriksaan lain yang dilakukan yaitu pemeriksaan darah. Pada pemeriksaan darah ini dijumpai trombositopenia atau penurunan sel trombosit dan hemokonsentrasi atau kenaikan nilai hematopoietin. Nah, masa pembekuan masih normal. Masa pendarahan biasanya memanjang, dapat ditemukan penurunan faktor 2, 5, 8, dan 9. Pemeriksaan lainnya berupa pemeriksaan serologi dan isolasi virus. Ada berbagai cara untuk pencegahan demam berdarah ini yang bisa dilakukan di rumah masing-masing, yaitu yang pertama menguras bak mandi seminggu sekali. Kemudian yang kedua ialah bersihkan juga wadah penampungan air lainnya. Kemudian pasang kasa dan kelambu nyamuk. Jangan lupa jangan selalu menumpuk atau menggantung baju terlalu lama. Maksimal 1 hari kemudian dicuci kembali. Kemudian gunakan lotion atau krim anti nyamuk saat di rumah maupun saat sedang mau tidur. Kemudian gunakan pakaian tertutup saat keluar rumah agar tidak digigit oleh nyamuk tersebut. Kemudian bisa juga dengan fogging.
Sekian dari saya, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.